Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur pada sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana Allah pada malam kini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, mudarat masyarakat iradat, sehingga masih jadi kita nikmat iman, sehat, masyarakat nikmat kesempatan. Allahu Rahman, Allahu Rahim. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, kasihnya tidak pilih kasih, sayangnya tiada terbilang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai rasa syukur kita pada malam kini, mari sejenak kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada Allah pucuk pimpinan umat sekali dunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah mencucurkan darah, meneteskan keringat, bahkan nyawa satu-satunya beliau korbankan. Seluruh pengorbanan yang beliau korbankan demi kecintaan beliau terhadap kita selaku umat. Oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hiduplah di akhir-akhir zaman, kita hiduplah di ujung-ujung masa, hendaknya kita berbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama, imam, khatib, selaku suluh pedang dalam negeri, para nini mama, cerdik pandai selaku pemuka adat, dan istimewa kepada seluruh jamaah yang hadir. Kita nak tasawih dan namo kok kadang nak taifon negara, umumnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai kata soal mukadimah salam, aku cukupkan sedemikian. Kita langsung saja kepada inti pokok acara kita. Tadi alhamdulillah lah sama-sama kita baca julidah, lah sama-sama kita tasdikkan di dalam hati, secara zahir, secara syariat kita berjanji dengan Allah, secara hakikat janji kita kepada Allah. Sebagaimana ayat biat dan kita baca bersama-sama tadi. Kata Allah dalam surat Fatah, Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha, yang artinya bahwa sesungguhnya mereka yang berfiat akan engkau
innama yubayyi'unallaha, hanya sesungguhnya mereka itu berjanji akan Allah. Di pada syariatnya kita berjanji dengan Allah, pada hakikatnya mana janji kita dengan Allah. Itu yang harus kita garis bawahi. Awak berjanji nak jago tapi dengan Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas dua tangan mereka. Atau makna lain, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Jadi mafhum mereka disebut jamak, termasuk kita sadonya, termasuk kita, termasuk ambo. Artinya apa? Kita tak kuasa, ambo pun tak kuasa. Kita tak punya ilmu, ambo pun tak punya ilmu. Di sianan kuasa, sianan maha alim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sambungan ayat, faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi, sia-sia dan merusak janji, sia-sia dan membinasakan janji, maka kebinasaan itu untuk dirinya sendiri. Itu kata Allah. Sia-sia dan merusak janjinya, sia-sia dan membinasakan janjinya, dan kabinaso dan karusak adalah diri kita sendiri. Kemudian sambungan ayat, waman awfa bima ahada alaihillaha fasayutihi ajran azim. Sia-sia dan batu-batu istiqomah, nyo baci arek nyo gagang takwa, nyo sempurnakan janjinya kepada Allah. Insya Allah jamaah kami undang berapa Allah berjanji pulau kepada kita. Janji Allah kepada kita, fasayu'tihi ajran azim. Yang artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi kita isu upah nan sangat gadang. Upah nan sangat gadang nan kita terima diletakkan ruh kita di tanggul burung dan hijau, tali batali dengan bulu-bulu, yakni di dalam sarugo jannatun na'im. Ikut nikmat dan sangat gadang nikmat. Ikut nikmat yang terbesar dan kita harap. Catatannya apa? Taati janji kepada jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Apa janji kita di dalam thariqah? Ada 7 perkara. Yang pertama, raditu billahi rabba, reda hati kita Tuhan kepada Allah. Lah dibaca julidah, lah kita tasdikkan dalam hati bahwa hati kita reda Tuhan kepada Allah. Hendaknya jamaah kami mudah Bapak, reda pula hati kita untuk mengarajuan perintah Allah, reda pula hati kita untuk meninggalkan larangan Allah, reda pula hati kita untuk menerima segala perintah Allah kepada kita. Ilahi anta maksudi wa ridha makhluki. Apabila keridhaan Allah telah dapat diawak di dunia, insya Allah pakuk datik sadatik anginkan batiup ombak dan kabasabok di saat ajal kita sampai, dimatikan kita dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wabil islami dinan, agama Islam sebagai din, sebagai agama kita. Lah dibaca julidah, lah kita tasdikkan dalam hati Islam adalah agama kita. Hendaknya jamaah kami mudah Bapak, segala perbuatan kita, tingkah laku, fi'il, qulina, amaliyah kita sesuai dengan aturan-aturan Islam dan dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua.
Kemudian dan ketiga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya. Nabi Muhammad itu sebagai nabi kita, sebagai junjungan kita dunia sampai akhirat. Lah dibaca julidah kita pastikan dalam hati Muhammad adalah Nabi kita. Hendaknya pakok seluruh ajaran yang beliau bawa kita taati dan kita patuhi. Secara garis besar bersyariat, bertarikat, berhakikat dan bermakrifat. Artinya apa? Seluruh syariat dan wahwe sesuai dengan sapanya syariat yang dituntut Nabi. Ilmu tarikat yang kita kaji punya sanad yang tersambung kepada Nabi. Ilmu hakikat dan makrifat kita hendaknya sesuai pula dengan hakikat dan makrifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan katiba. Kemudian dan kami wabil Qur'ani imam. Al-Quran itu sebagai imam kita. Ikutan pedoman 6.666 ayat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim itu adalah kalam Allah, perkataan Tuhan. Di dalamnya ada mengatakan perintah, ada mengatakan larangan. Hendaknya dan suruh kita tulis dan tak kita hentikan. Haram kece Al-Quran itu dan ditinggal, itu dan dijauhi. Halal kece Al-Quran itu dan dikarajuan, itu dan dimakan. Kemudian jadikan kalimat wabil Ka'bah di kiblatan, Ka'batullah sebagai kiblat kita. Dan karena wali syekhi syekhan wa muradiyan wa dalilan, segala syekh dari syekh, segala guru dari guru yang bersanad di dalam silsilah thariqah kita itu tak boleh dilakukan sebagai syekh kita, sebagai guru kita. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, secara tidak langsung dan kita apabila masuk ke dalam thariqah safariyah berarti itulah mengaku bahaya kepada beliau Syekh Burhanuddin. Bahaya kepada thariqah yang beliau bawa dihendaknya bak biru, bak tapian, bak guru, bak anak sasihan. Apa-apa amalia, apa-apa ilmu pengajian yang beliau warisi kepada kita, hendaknya ikut dan kita haji areh dan kita gagam takut. Jamaah diri yang dimuliakan Allah, wajib aku sampaikan kepada jamaah. Beliau Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin Ulakan menjelang beliau wafat berwasiat kepada para murid yang di bawah payung kaji beliau. Wasiat pertama sekali sembahyang bagus hari. Dan kedua membaca Al-Fatihah bahasa 1 ayat pendek pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketiga berkhutbah bahasa Arab, baik Idul Fitri, Jumat, Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya pakok azan Jumat itu 2 kali. Kemudian yang selanjutnya puasa itu ru'yatul hilal, marayo itu pun ru'yah hilal. Sebagaimana kata Rasulullah dalilnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa'in kubiya alaikum fa'milu iddata sa'bana salasina, rawahul Bukhari Muslim. Artinya apa? Berpuasalah kamu dengan ru'yah hilal dan barayokulolah kamu dengan mancanir bulan. Fa'in kubiya alaikum, jika gaib bulan tadi di atas kamu, fa'milu, maka sempurnakan bilangan Sa'ban 30 hari. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Berarti hadis sahih. Itu makanya awak wajib ru'yatul hilal. Ada milik guru berhisab dengan takwim khamsiyah, huruf tahun dan salapan, bulan dan 2 balik. Kalender itu jamaah sekalian. Kemudian yang selanjutnya pakok tarawih itu 20 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ditutup dengan witir 3 rakaat 2 salam.
berarti 23. Kemudian yang selanjutnya semua kita pakai doa kunut. Malam dah dapat itulah muncul dah dapat diraih malingga keluarga kita. Maka hutang bagi kita ahli waris dan tinggal di luar fardu kifayah dan sampai hendaknya si mayat itu kita tahlilkan, kita talqinkan, kita kajian pulau samalam 2 malam sampai maniko. Sudah tu manuju, sudah tu manu kali 7 atau mampir balik. Sudah tu berpuluh, sudah tu syarat hari. Tu syarat 10. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ikulah wasiat yang beliau wasiatkan kepada kita para murid. Artinya apa? Beliau menegaskan kepada kita jamaah Satoriyah hendaknya kita berijtihad atau mengikut kepada Imam Syafi'i. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian janji dan ketujuh, wabil fuqara tabi'ina ikhwanan, fuqara adalah ikhwan saudara kita. Insyaallah kamu apabila janji dan tujuh para kalau lain batu-batu kita istiqomah babaji arek bagakan takwa takwa dan bapak yang duduk tak bagisa lahir batin dunia sampai kepada akhirat selagi kita naik taat kepada janji kita tajma'una berhimpun-himpun kita nanti. Aku nanti katuan batali nendak kaputri, ipo baru nendak kan patah. Konan sakali, konan sabiduk, konan sapayo. Wabil maksiat itu farikuna. Apabila kita jatuh di dalam maksiat itu farikuna, bercerai-berai kita. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ikulah intisari daripada lafaz biat dan kita maju bersama-sama hutang yang mau majalehan kepada kita dan hutang kita jadikan ilmu kita kaji arek kita gagal takwa takak dan papalian duduk dan berkisah insyaallah bahwa selagi kita lain taat kepada janji insyaallah bersama-sama kita nanti dengan amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, watali juburuko bukan sekedar di dunia saja, bahkan sampai akhirat kelak. Hari Ahad nanti kita menjalan mencari siapa ibu bapak kita. Kemudian hari Isnin di akhirat nanti kita ibu bapak mencari siapa-siapa anaknya. Kemudian hari Selasa, hari dan ketiga kita mencari siapa guru kita. Kemudian hari Arba'ah, hari dan keempat kita dan dicarinya guru siapa-siapa muridnya. Kemudian hari Jumat, hari Kamis, Khamsah, hari dan kelima kita mencari siapa nabi kita. Kemudian hari Jumat penyempurnaan seluruh hari atau hari Jumat jamaah ulama Nabi mencari siapa-siapa umatnya. Jikalau kita muncul waktu insyaallah nikmat yang terbesar nanti di akhirat hari Sabtu bersama-sama kita dengan ibu bapak kita, bersama-sama kita dengan guru dan mursyid kita, bersama-sama kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari wajah Allah subhanahu. Nikmat yang terbesar itu nikmat dan sekadang-kadang nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang itu. Bersama-sama kita dengan guru, bersama-sama kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah intisari dari Al-Fatihah itu dan kita baca bersama-sama. Kemudian tadi kita lanjutkan dengan mengucapkan Astaghfirullahalazim. Ya, artinya jamaah kenapa kita membarasikan diri kita dengan sabun istighfar, dengan niat tubuh ilallahi taubatan nasuha.
Insya Allah kok dari itu niat dan pasang ketika istighfar wa baca, insya Allah taubat kita pasti diterima Allah. Begitu istilahan pakuk diri kita malam ini seumpama kain putih dan sedang bersih, hendaknya kita pelihara, kita jago, jangan sampai kain putih gugur, jangan sampai kain putih ada noda. Artinya apa? Diri dan kita taubat malam ini jangan sampai melanggar aturan Allah, aturan Nabi dan aturan guru kita. Itu makanya biat ditutup dengan doa. Allahumma khusmina wa taqabbalina. Duhai Allah, ambillah dari diri kami, terimalah janji taubat kami. Wa aftah alaina, bukakan bagi kami ya Allah abwaba kulli khairin kama fatahtahu ala anbiyaika. Tiok-tiok pintu kebaikan. Hendaknya kita selalu meminta hidayah petunjuk kepada Allah supaya terbuka hati kita untuk membuatkan elok, tak tutup hati kita untuk membuatkan jahe. Sebab hidayah milik Allah. Seorang guru tidak bisa memberi hidayah kepada muridnya. Seorang nabi tidak akan bisa memberi hidayah kepada umatnya. Hidayah adalah milik Allah. Mudah-mudahan Bapak Allah bukakan hidayah kepada kita dan bersama. Amin ya rabbal alamin. Kama fatahtahu ala anbiyaika, sebagaimana hidayah itu telah engkau berikan kepada para nabi, wa awliyaika kepada para wali. Artinya apa? Bahwa Allah bagi hidayah kepada para nabi, baik pula hidayah Allah hidayah kepada kita. Bahwa Allah bagi hidayah kepada para awliya, baik pula hidayah Allah hidayah kepada kita. Bahwa Allah bagi hidayah kepada hamba-hamba yang saleh, baik pula hidayah Allah hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Aku salah satu keberkahan dari Al-Mukarram Syekh Burhanuddin Bulakan. Kita ziarahi beliau, kita ikuti jejak beliau, kita ikuti pengajian beliau, kemudian kita ikuti amalan beliau. Mudah-mudahan jamaah bahasa kalau ilmu dan kajian yang tinggal berkah kepada kita dan bersama. Mudah-mudahan dapat lewat limpahan hamba-hamba yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itulah intisari dari Manula Fatihah. Sekali lagi aku utangnya makin tahu menyampaikan utang kita sama-sama, kita jadikan ilmu, kita yakini, kemudian kita amalkan. Mudah-mudahan keberkahan Allah turunkan kepada kita dan bersama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kalau sama-sama jaleh jawab janji kita, kita masuk ke dalam pengajian kita. Yuk kawan kajian wak sadole kok. Aku gak kawan. Kawan kajian kawan kaji. Sebab jamaah Pak Leonin Suki itu dapat yang bola banyak dan bola kuat. Banyak barang kok. Sakana sapade kilo-kilo ko iyo ka mengaji ya Pak sampai jam berapa mengaji? Sampai jam 3. Dari sakatoa sampai jam 3. Aku sadar ko mana ya Pak yang mudah tahu. Nah, ini kita berserah diri kepada Allah. Tidak, dakwah kue pada jamnya sampai jam berapa? Sangan ma Allah mengtakdirkan kita. Sebab takdir Allah, kekuasaan Allah itu biasanya segala kekuasaan kita. Jika Allah mentakdirkan kita talok beko sampai jam 3, alhamdulillah. Talok sampai subuh. Talok setengah jam beko. Beliau adalah sabun diriwa lawasanah kepada Allah. Tentu anak ibu awak kalibo beko jam aku. Kali tak dengar awak ini tak.
baru kamu mulai mengecek yang mulai menggasih yang menghubungi masih berkompor ya. Nah, karena waktu pertama kurang fit, kurang sehat, dan kedua jamaah kurang banyak melayani jamaah. Jadi mudah-mudahan Allah kuasukan go sampai Allah mentakdirkan. Dan kalau go sampai jam 2 muncul kita. Dan kalau sampai jam 3 sesuaikan lawan dengan Tuhan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita masuk ke dalam pengajian kita. Jadi kaji dan kawak kaji, mungkin kaji dan labia sujuh lawak kaji. Aku yakin seluruh jamaah yang hadir pun seluruhnya lah kaji. Yakin dong. Sekali setahun lawak babalik kagak, pinang babalik kagak, buat sirih babalik kagak. Karena apa? Karena usik jalur tumpunan syarat agak bertumbuh tasawuf berdiri tentang sokoria sia awan bulu dan membawa kabumi minang kabau. Burhanuddin sekali setahun wak subuhi kapan ganti-gantian kok lupo mahingean tak kalau manjaguan. Dia banyaknya mungkin awak ragu. Dia lamun tak maulah mungkin banyak dan lupo. Sekali dalam setahun kita ulang, mudah-mudahan dan lupo ingat balik dan ragu mana bahaya. Dia kaji hidup dan kaki to pakai mandi dan kaki to pakai. Kan dia pun nama jadi tua dia dulu. Duit dan kaki pakai mati dan kaki tumpang. Apa benar maknanya paku? Duit dan kaki pakai mati dan kaki tumpang artinya benar pakaian hidup awak di dunia ini ikut dan kadape awak tumpang besok di akhirat. Pakaian hidup tak lain tak bukan adalah amal ibadah. Amal ibadah ko pakok mako bisa wakwe dasarnya apa ilmu. Kalau ndak ada ilmunya ndak jaleh karajunan kali tumpang. Dihidup dan kali pakai mati dan kali tumpang. Isinya apa? Mengkaji tentang ilmu syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Isinya. Jadi kedua duit kali pakai mati dan kali tumpang. Jadi mana hakikinya kok itu? Pakaian hidup wah di dunia ini itu dan kadape waktu tumpang iswa di akhirat. Harato kaki itu tinggal, anak bini kaki itu tinggal, orang kampung kaki itu tinggal, pangkat jabatan kaki itu tinggal. Sayang si istri kepada suami ketika meninggal laki wa iswa dia mau awak mengawan laki wa tak semalam dalam gua dan ada pak dan kamu sayang bini apa kabarnya pak itu laki-laki pak jadi sayang wa kabini wa katiku bini wa bati nanti na mo mga bini wa na buwa ada samala samo mo di kawan yang paling setia yang akan menjadi teman kita di alam barzah di alam akhirat tak lain tak bukan Allah amal ibadah. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, makna hakiki hidup dan kaki pakai mati dan kaki tumpang. Hampir pembahasan syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Yang dimaksud dengan ilmu syariat apa? Mengetahui sah dan batal, halal dan haram, rukun dan syarat, fardu dan sunat. Semenjak para karo syahadat sampai kepada haji.
maka wajib bagi kita mengetahui sah dan batal, rukun dan syaratnya. Itu yang dimaksud dengan ilmu syariat. Nah, mengetahui sah dan batal, halal dan rukun dan syarat. Nah, kemudian jamaah kami menambahkan ilmu torikat. Arti dari torikat adalah jalan. Jalan kama? Jalan takarub ilallah, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau toriqah makna lainnya caro-caro. Nah, caro-caro mendekatkan diri ke Tuhan. Caro-caro di dalam ibadah supaya sempurna di dalam hakikatnya. Makanya di dalam ilmu thariqah dikaji kok pakar sembahyang, dikaji siang dan menyembah, lima sampai berdiri sabah, apa buah persembahan dan apa isi persembahan. Kalau tipe kaji pakar kalimat, dikaji la kalimat apa, ilaha kalimat apa, kemudian ilah kalimat apa, Allah kalimat apa. Aku doa untuk takarub illallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang harus kita garis bawahi. Tidak untuk kita banggakan, tidak untuk kita perdebatkan, tapi sama-sama takarub illallah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk thariqah kita Pak Sia awan mula dan membawa beliau Al-Mukarram Syekh Burhanuddin gunakan. Syekh Burhanuddin ku di mana PKJ beliau dituntut kepada mursyidnya, kepada gurunya. Siapa guru beliau? Yaitu Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Syekh Abdul Rauf di mana PKJ beliau dituntut kepada gurunya. Siapa gurunya? Syekh Ahmadul Fusasi di Madinatul Munawwarah. Tahu kata sangat silsilah kita sampai kepada Syekh As-Sattari. Syekh As-Sattari pamit kepada Syekh Abdul As-Sattari. Tahu kata sampai kepada Syekh Al-Abidin. Tahu kata sampai ke Husain kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kepada malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu. Dikaji kita bahasa sok pajarami kok batu bapak buat tampuk boleh kita setiap kali boleh kita kiri. Artinya apa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada orang membatalkan tasawuf, mungkin tadi baru pada aku tidak cukup. Kok ada orang anti tasawuf, mungkin tadi MP-nya tidak sampai. Tidak sempurna dalam, tidak karabina tinggi, tadi baru tidak cukup. Langsung kau panjang tadi baru. Nah, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita bahas sakitnya. Di dalam sebuah riwayat Pak aku dapatkan keterangan dalam sebuah manuskrip yang judulnya tidak ada, tulisan tangan, wallahu a'lam, tak karya siapa. Di situ diterangkan jalannya Sayyidina Ali menerima titah pengajian daripada Rasulullah. Pada suatu masa datang Sayyidina Ali kepada Nabi. Kemudian Ali bertanya kepada Rasulullah. Atayu Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, baca caranya mendakikan diri ke Tuhan atau kepada Allah. Kemudian dijawab tanya oleh Nabi, ya Ali, qul la ilaha illallah. Wahai Ali, ucapkan, sebut, baca la ilaha illallah. Kemudian Pak Ali laksanakan perintah gurunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Sayyidina Ali membaca la ilaha illallah Pak, lidahnya mengucap, lidahnya menyebut, tetapi dan pandangannya alun kusuk kepada Allah. Akhirnya Pak, datang Ali kalian kamu. Ya Rasulullah, lah mau baca perintah yang kau perintah la ilaha illallah. Di saat kamu membaca, alun tarasuyo dan diri kepada Allah, lidah menyebut dan kolbu dan hati malangaju. Kece Sayyidina Ali. Kemudian akhirnya Ali, ya Rasulullah, adakah jalan pintas, adakah jalan pendek untuk bisa sampai bermakrifat kepada Allah? Baru disiko Sayyidina Ali bagian jalan Sayyidina Nabi bagian jalan kepada Sayyidina Ali. Adalah ya Ali aksiru, perbanyak. Kemudian ditunjukkan jalan. Ya Ali, pejamkan matamu, tundukkan kepalamu. Dia yang 3 kali dilihat lampiran dahulu Ali. Aku doa kau lampiran, disitulah engkau kurang diri engkau. Ada dikatakan kurang, mengembalikan furuk kepada asal, mengembalikan dan kasar kepada yang halus, atau memasukkan sabun ke dalam pisau. Tunan dikatakan kurang. Kunan kawak kaji paku. Dia bisa. Pisau masuk sarung dia bisa. Pisau masuk sarung dia bisa. Memasukkan sarung ke dalam pisau bisa. 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 Bahwa kunci bisa dengan apa kunci bisa pertama sekali dengan adu ilmunya. Dan kedua dengan hakikat. Masa de ilmu putih de hakikat. Kunan kawat haji malam ini jamaah kita. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Diambil dari tangan, digeleran ke suok, hampihan ke tidak, albuan balik ke tangan, barian sakitnya yang albu ke tidak, hakikat kan mampir kok. La ilaha illallah. Bahwa kau di pikiran bana incik matung, pejamkan matamu. Sebab jamaah kami kita Bapak untuk membuka atau mendudukan atau menyatukan hakikat makrifat awak kepada Allah Pak, yo butuh konsentrasi. Kalau matu awak terbuka, matu awak malalala, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yakinlah Pak, sakiu dan nampak di matu sahih itu akan taliteh kabangan awak. Itu makanya pejamkan mata, tundukkan kepalamu. Tidak, gelem 3 kali gelem, lampiran dahulu. Aisi gelem tadi. La ilaha illallah. Apa makna yang tersirat? La sifatun fil haqiqati, la fa'ilun fil haqiqati illallah. Artinya apa? Tidak ada nama memperkuat pada hakikatnya perbuatan bahwa cara jalan biawak supaya hakikat terbuka makrifat sampai hilangkan pandangan kepada ahyan karajia, memandang itu kepada ahyan sabita. Tidak tubuh dan kasar melainkan ahyan sabita. La ilaha illallah. Tidak tubuh dan kasar melainkan ahyan sabita. Atau tidak sarung melainkan pisau.
Di zaman golongan kalulah sempurna indah sarung dalam pandangan kita. Lah pisau tunan kita padang berarti lah masuk sarung ke dalam pisau. Baik itu masuk sarung ke dalam pisau maksudnya tadi. Setelah itu lain kita masuk ke panggilan kamu. La ilaha illallah. Aku makna yang tersirat la sifatun. Tidak ada yang mempunyai sifat pada hakikatnya sifat Allah. Ibarat cara jalan dewa supaya terbuka hakikat marifat kita kepada Allah, hilangkan pandangan kepada doa yang sabita tadi, memandang pulau itu kepada si wujudkan sifat Allah. Atau hilangkan pandangan kepada pisau, memandang kita kepada asal daripada pisau yakni nyoba pasti. Tidak pisau belaikan pasti. Tidak tubuh yang batin melaikan sifat Allah. Tidak hati melaikannya. Tidak ada mengerti dong. Dan Tuhan gak perlu ini. La ilaha illallah. Jikalau sempurna indah tubuh yang batin dalam pandangan kita. Lah sama-sama sifat Allah itu dan kita pandang baru nyatu di situ ada nyatu la hayyun la alimun la qadirun la muridun la samiun la basirun la mutakallimun fil haqiqati. Tidak dan hidup, tidak dan tahu, tidak dan kuasa, tidak dan bakala, tidak dan madala, tidak dan malie, tidak dan bakato. Pada hakikatnya adalah Allah yang kuat dan mengenai bukan dewa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tanu mengenai tanunya. Tanu ma'al-Qur'an tanu yo anan wa idaan anan wa iwal kudu di dalam hakikat makrifat itu. Lagi-lagi bukan lagi ya. Itu isi Pak. La ilaha illa Allah sampai kalimat. La kalimat syariat jalan tubuh. Ilaha kalimat torikat jalan hati. Dimasukkan sangwang ke dalam pisau. Artinya apa? Tidak tubuh melainkan hati. La kembalikan kepada ilaha. Ilaha kembalikan kepada ilah. Artinya apa? Tidak hati melainkannya. Ilah kembalikan kepada Allah. Tidak nyawa melainkan roh. Maka disitulah sabana hadir. Duduklah di dalam rasyid, memandanglah di dalam rasyid, bersunyi dirilah di dalam rasyid, maka disitulah nan sabana hakikat. Coba kalau Rasul itu, dan peko menunjukkan oleh nan sabana hakikat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adisiko pakmu menurut keherangan. Sayyidina Ali madalimu titah dari Rasulullah. Kemudian Ali yakin nyuduhan mau beramal. Di saat Ali beramal, di saat Ali zikir, di saat Ali duduk dalam zikirnya, disitulah Allah bukakan makrifat Ali kepada Allah. Dan Ali turunkan ke bawah sampai kepada Al-Mukarram itu Burhanuddin Ulakan. Kunan bahasa sok belajar ini. Setelah Burhanuddin Ulakan diturunkan kepada murid beliau khalifah beliau siapa? Syekh Idris. Setelah Syekh Idris, Syekh Abdurrahman. Setelah Syekh Abdurrahman, Syekh Khairuddin. Kemudian Syekh Jalaluddin.
Kemudian jamaah bapak setelah Syekh Jalaluddin, Syekh Habibullah. Setelah Syekh Habibullah, Syekh Jalaluddin. Kemudian Syekh Sultanul Kusai. Kemudian Syekh Ja'farin atau Ja'far Ibnu Thahir. Kemudian setelah Syekh Ja'far Ibnu Thahir, yaitu Syekh Muhammad Nisani. Kemudian Syekh Bosai. Setelah Syekh Bosai, Syekh Barmawi baru ampuh. Sudah dikatakan buat tali boleh dicicil, buat tampuk boleh dicicil, buat tali boleh diirit. Kunan punya sangat yang bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atur Thariqah. Kemudian adapun Thariqah Satariyah mempunyai jalan dua. Yang pertama tanazzul turun, dan kedua talqanain. Tanazzul turun artinya bangun dari atas ke bawah. Talqanain artinya bangun dari bawah ke atas. Dua jalan kaji Thariqah. Diambil dari atas ke bawah tanazzul turun, namun diambil dari bawah ke atas talqanain, namun kalau diambil dari atas ke bawah tanazzul turun, dari mana mulai kita mengaji? Jamaah diri yang muliakan Allah, ahadiyat, wahdat, wa ahdiyat, alam arwah, alam ajsam, alam misal, dan alam insan. Iku dan disabui atau dikenal dalam kajian Thariqah, kajian tasawuf, iku dan disabui kajian martabat dan tujuh. Iku yang Ahmadul Kusasi ajarkan kepada Syekh Abdul Rauf, guru dari Syekh Burhanuddin. Hasil ilmu yang diajarkan kepada Syekh Abdul Rauf oleh Al-Kusasi, kemudian Abdul Rauf kembangkan dan nyukarang sebuah kitab nyokati judul Daqa'iqul Furud atau Daqa'iq al-Furud. Kemudian jamaah ulama kembangkan nyukarang pula sebuah kitab yang berjudul Bayan Tajali Kifayatul Muqtajin, isinya di dalam tentang kajian martabat dan tujuh. Mulai dari panggung dari murid Al-Kusasi yang sejaman dengan Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Siapa beliau? Burhan Puri. Kemudian beliau karang pula sebuah kitab yang berjudul Tufah Al-Mursalah. Akhirnya bersebarlah Thariqah di seluruh dunia. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Thariqah apa? Thariqah Satariyah. Di jamaah diri yang muliakan Allah, sabananya kini tadi kami nampak doa berurang jelinan. Sabananya kini kok ada rencana kunjungan khalifah dari Syekh Abdul Muhyi Pamijan, Jawa Barat. Beliau adalah seperguruan dengan Syekh Burhanuddin Ulakan, sama-sama beraja di Aceh. Jadi ada khalifah beliau ingin berkunjung di Saparko, lah ambil tiket jamaah Allah. Kebetulan hari yang sama, tujuan yang mulia, bakal malangan beliau meninggal keluarga beliau. Ya, sehingga daftarlah tanam, daftar kajian untuk hadir kembali. Di jamaah bapak itu yang putus kawannya tadi jamaah bapak, hari sana beliau dan terwujud. Mudah-mudahan Allah menemukan nanti di hari yang lain dengan tujuan yang sama jamaah bapak. Jadi konsiderasi, fakta. Kemudian jamaah bapak balik kepada pengajian kita. Jadi kajian martabat dan tujuh Pak di kalangan tasawuf, di kalangan ilmu Thariqah dikenal dengan kajian tingkat tinggi atau tasawuf tingkat tinggi. Kalau dari elok menunjukkannya putih dari kitab ini Pak. Ahadiyat, wahdat, wa ahdiyat.
Ahadiyat artinya apa? Martabat zat Allah. Wahdat artinya apa? Martabat sifat Allah. Wa ahdiyat atau wa ihdiyat artinya apa? Martabat asma Allah. Gak salah dulu. Dari mana mulai kaji bukan alun barakadun. Bumi lu sentak ke bawah, langit lu sentak ke atas, aras alun, kursi alun, surga alun, neraka alun, malaikat alun. Artinya apa? Alun adu alam kami untuk. Alun adu alam sama suitu. Anan adu berupa zat sama tomato. Markobanamo martabat ahadiyat, martabat zat Allah atau keesaan Allah. Nyutuka nyu sendiri. Kul huwallahu ahad. Nyu satu yang ada jamaah kami. Di Saigo, aku cek itu aku dalam kajian ya. Dalam kajian babu zat sama to. Yo zat dengan doa. Berdirilah kalimah dan paling tua kalimah. Kalimah. Kalau cara kami di surau babu, kalau di luar buku kalimah lewat kalimat secara nahu syaraf itu kalimat isim. Isimnya itu isim dhamir. Kembali bukan kepada zat Allah. Dia tidak kok zat Allah berkata, Allah tadi berkata, inyo berkata dirinya surang akatu zat yono den dan berkata zat bisa. Punya salah paham kan? Dan awalnya dia Tuhan kok. Bahwa yo karena zat berkata dengan dirinya zat yono den dan Tuhan. Yono den dan zat. Tidak ada boleh selain dan menjadi zat Allah. Bukan Allah. Bukan dosa. Saya mau bangun dalam kajian awak bu kalimat zat. Ya. Kemudian jangan ketika zat tadi berkata dengan dirinya zat, tidak di saat yang mengucap ruh, disitulah menjadikan sifatnya. Maka jadilah wahid dan martabat sifat-sifat Allah. Berhimpun sifat mujmal dan sifat munfasal. Berhimpun sifat jalal dan sifat jamal. Baru jadi wahidiyat martabat asma Allah. Baru tadi padamu. Anamu ar-Rahman ar-Rahim. Pengasih banyak. Tak jadilah salah sifatnya. Disebut di dalam kitab Raqaiqul Huruf aku di situ dijelaskan. Hu kalimat zat wujudnya bernama. Ahadiyat kalimat zat, ahadiyat martabat zat Allah wujudnya bernama. Wahdat martabat sifat Allah wujudnya bernama Allah. Wa ahdiyat martabat asma Allah wujudnya bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih banyak. Jemaah kami gunakan baru jatuh kepada alam arwah. Alam sekalian roh. Di alam sekalian roh pokok alam sekalian nyawa. Banyak saja. Tumbuhan punya nyawa, itu punya nyawa, binatang punya nah lebih kepada alam misal. Cuma jemaah kami gunakan diri dan muliakan Allah. Baru ada alam ajisam, alam misal, alam tubuh, baru ada tubuh dan kasar. Namanya alam insan, limbago adam. Terbentuklah tubuh dan kasar. Aku nanti katakan ahadiyat wahdan wa ahdiyat. Alam Allah, alam ajisam, alam misal dan alam insan. Itu kajian martabat tujuh. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu ambil jalan dan kedua tarukanai artinya dari bawah kate. Arti dari bawah kate pokok awak kaji dari alam insan.
dari kejadian alam insan dari nutfah dalam keadaan mati. Dengan proses ilmu Allah setetes mani menjadi darah. Dengan proses ilmu Allah menjadi daging. Segumpal darah menjadi segumpal daging. Di sekolah Babulonyo pembentukan limbago Adam atau hubungan kasar. Di masa di mana masuk pembentukan bahu, tak ditahukan di alam rahim di dalam awi ibu. Kalau cuma dando, lah ada pembentukan di situ, tapi belum sempurna, maka Allah tiupkan ruh ke dalam jasad. Sebelum ruh masuk ke dalam tubuh tekan kontrak wali Tuhan. Alastu birok jawaban kalau bala sahibna lain mau masuk ke dalam jasad mampu jadi kita hidup nan dua apa lah itu sebelum jasad. Kenapa Allah tiupkan berarti lah ada, bukan Allah jadikan. Allah tiupkan ruh ke dalam jasad. Artinya Allah nyulah adu dahulu sama tubuh dan kasar. Maka jadilah itu hidup di alam yang di alam rahim. Terjadi masuk penyempurnaan 9 bulan. Terjadilah perbedaan dari alam rahim kapose awak ke alam dunia. Lah nyatu awak tiba di dunia turun perintah tolakul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Iqra perintah lainnya. Artinya apa? Bacalah, tuntutlah ilmu. Ilmu dan nama tadi. Syariat, tarikat, hakikat dan makna. Jamaah hadirin yang muliakan Allah, dalam kajian kalau kita renungkan. Ada dalilnya, ada. Ada dalilnya, ada. Sebagaimana kata Rasulullah, ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala ayyakhluqa adama bi al-fayyam. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi berkata kata Nabi kuntu nuran, aduh aku adalah nur. Baina yadayillahi ta'ala, daripada hadapan Allah. Artinya Muhammad berkata nur Muhammad terjadi dari nur Allah. Ayyakhluqa adama bi al-fayyam, sebelum bahwa menjadikan Allah limbago akan dari ada atau limbago ada barang lamonyo 2000 tahun. Tutuwe ruh pada jasad kamu. Sehingga disitulah wakatu Muhammad. Ana abu arwah. Ambo adalah bapak sekaligus. Mantu bakatolah atau anak abu jasad. Aku adalah bapak sekalian Tuhan dan kasar. Mana Tuhan Muhammad kepada? Namanya Tuhan Muhammad kepada? Tuhan Muhammad. Namanya dulu Nabi Adam pada Nabi Muhammad. Dahulu Nabi Adam. Ada sekolah tak aku yang sahir sampai yang sahir, yang batin sampai yang batin. Anuan pahawatis.